La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbana hasibna wa salatu ala Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang beritamu Allah dan dimuliakannya, kita bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalat atas beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita tadi didengarkan oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau semua kita, tentu khususnya bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang pendek dan singkat, bunyinya Iqra wa rabbukal akram. Jadi pada ayat yang pendek itu terdapat dua perintah. Pertama, Allah mengatakan bacalah. Yang kedua, Tuhanmu muliakanlah. Jamaah yang saya hormati, kitab Quran ini memang dia adalah bacaan bagi setiap muslim, karena di dalamnya terdapat pedoman-pedoman hidup mulai dari dunia ini hingga kita menuju akhirat nanti. Di situ lengkap pedoman hidupnya, baik itu kisah yang awal ataupun kisah yang akhir, baik itu peristiwa yang zahir maupun peristiwa yang batin, semuanya diceritakan di situ. Tetapi kitab Quran itu tidak bisa kita ambil intisarinya kalau hanya sekedar dibaca saja.
dilantunkan saja, sulit untuk kita mendapatkan intisarinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan kitab-kitabnya, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, Quran, terlebih dahulu Allah memberikan kepada kita suatu kapasitas, suatu kekuatan yang mampu mencerna kitab-kitab itu, yang bunyinya min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum petunjuk bagi manusia aku turunkan, kata Allah, terlebih dahulu aku turunkan kepada manusia itu adalah Furqan. Itu bisa dilihat dari surah Ali Imran ayat 4. Apa itu Furqan? Furqan adalah suatu kekuatan yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, yang patut dan yang tidak patut. Itulah dianya akal pada kita. Jadi terlebih dahulu, sebelum kitab-kitab tadi turun, sebelum hudal linnas itu turun, Allah berikan kepada kita yang bernama dengan nama akal tadi. Nah, akal inilah yang mencerna setiap kata-kata Allah, firman Allah yang tertulis pada kitab, termasuk kalimat Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu muliakan. Timbul pertanyaan kita, bagaimana memuliakan Allah? Allah kan tidak ada bentuknya. Allah tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Bagaimana cara kita memuliakan? Ternyata kata Allah, ada dianya yang datang daripada Allah. Ia ada pada kamu, maka muliakanlah dia. Jika kamu sudah memuliakan dia, berarti kamu sudah memuliakan Allah, walaupun dia bukan Allah. Siapa dianya? Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang bunyinya Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dia datang daripada Tuhan. Oleh karena itu janganlah kamu ragu kepada dia kebenaran itu. Kalau kita kan sering tuh ngomong itu, kebenaran itu datang daripada Tuhan, kebenaran itu datang daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita junjung tinggi kebenaran itu. Tapi pernahkah kita bertanya, apa itu kebenaran? Mana dianya kebenaran itu yang Allah sudah turunkan, dia ada pada kita? Mana dianya? Itulah dia ruh kita. Ruh itu kebenaran yang datang daripada Allah. Dia mendengar di telinga kita, melihat di mata kita, merasa di lidah kita, mendengar di telinga kita, berfikir di otak kita, dan bergerak di tubuh kita. Dia tidak pernah bohong. Dia tidak pernah berkhianat. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang keliru. Kalau bukan dia itu dikuasai oleh hawa nafsu, dunia syaitan yang justru juga ada pada kita. Itulah kebenaran. Nah, kenapa Allah katakan janganlah kamu menjadi orang yang ragu kepadanya? Kenapa? Nah, kita kan sering mendengar kalimat, kata Ustaz, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul. Artinya percayalah. Bagaimana percaya kepada Allah? Bagaimana cara percaya kepada Rasul? Suaranya tidak pernah kita dengar, katanya tidak pernah kita dapat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita melalui Rasulnya. Apa kata Allah? Wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqul lima ma'akum wa la takunu awlan kafirun bi. Berimanlah kamu, percayalah kamu kepada dia yang sudah kuturunkan ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang pertama kali mendustakan dia. Kenapa begitu?
Karena suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Dia yang mana? Dia yang turun ada pada kita. Itulah ruh tadi. Kemana kita mencari suara Allah? Kemana kita mencari kata Allah? Tidak ketemu. Kecuali dia ada di dada kita. Perhatikan. Seketika kita tidak melakukan maksiat, ada suara kata dalam bentuk rasa mengatakan, jangan kau buat, jangan kau lakukan. Waktu itu dia mulai menunjukkan kelemahannya, bergetar jantung kita, berdebar hati kita. Tetapi karena hawa nafsu juga, kita langgar kata-katanya, kita dustakan dia, kita lakukan perbuatan yang salah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terhina, kita terendahkan. Katakanlah mungkin kita melakukan korupsi, kan sudah dikatakan dalam diri kita tadi, jangan dilakukan, jangan dibuat, tapi kita buat juga. Akhirnya ketahuan, kita terhina, kita terendahkan. Kita yang mana? Ya dirinya tadi terhina, ruh tadi terhina. Dia menatap orang tidak berani lagi. Biasanya dia khotbahnya lantang, ceramahnya bagus. Semenjak ketahuan dia melakukan kesalahan, tidak bisa lagi dia menatap orang, tidak bisa lagi dia menyampaikan ceramah, tidak bisa lagi dia membaca khotbah, tidak bisa. Kenapa? Sudah terhina dia. Gara-gara siapa? Gara-gara hawa nafsu kita. Maka dikatakan, wala takunu alal kafirun bi. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mendustakan dia. Kata dia itu benar loh. Kata dia itu kata Allah. Tolong dengarkan. Nah, mendustakan kata dia itu sama dengan mendustakan ayat. Itu ayat. Jadi kadang-kadang kita kurang berpikir. Kita kira janganlah mendustakan ayat, kita kira mendustakan tulisan yang ada pada kitab Quran. Tulisan yang ada pada kitab Quran itu belum ada seketika kata ayat itu diucapkan. Maka muliakanlah dia, jangan dihinakan. Dengan adanya kita banyak melanggar suara Allah, kata Allah di hati tadi, kita hina, terhina dia. Muliakan dia. Seketika kita memuliakan dia, sama dengan memuliakan Allah. Begitu juga muliakan dia yang alam dada istri kita, dia yang ada dalam dada anak-anak kita, dia yang ada dalam dada orang lain. Jangan mengampang kita menyakiti orang, jangan gampang kita menyusahkan orang. Pada hakikatnya seketika kita menyakiti orang lain, itu ruhnya yang kita sakiti, bukan badannya, bukan fisiknya, ruhnya. Begitu juga seketika kita memberikan kesenangan kepada orang lain, yang kita senangkan itu ruhnya. Jadi pilihlah untuk menyenangkan ruhnya orang lain, ruhnya keluarga kita, ruhnya diri kita. Itu artinya memuliakan Tuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah yang saya hormati, di khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Muliakanlah Tuhanmu, artinya muliakan dia yang datang daripada Tuhan. Dia dalam dada kita. Artinya berikan dia ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Jangan disakiti dia dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Begitu juga terhadap anak dan istri dan orang lain. Jangan disakiti mereka. Seketika kita tidak bersuara, berkata, melakukan sesuatu kepada orang lain, rasakan kepada diri kita. Enak apa tidak? Sakit apa tidak? Kalau sakit, stop, jangan dilakukan. Kenapa? Karena rasa kita dengan rasa orang lain sama. Dalam dada kita ada ruh, dalam dada orang lain ada ruh. Senang di kita, senang di orang. Sakit di kita, sakit di orang. Jangan dilakukan. Itulah timbang rasa namanya. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita
dapat kita menimbang rasa diri kita dan rasa diri orang lain. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fatratika, aina hadarna fatratika bizambina katsira, fadzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa taqasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurban hal fasih wal munkar wal ba ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allah